البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu pelajaran terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-208 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-209 dari surat Al-Baqarah. Di dalamnya mengandung peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang justru berpaling daripada hidayah dan taufik, berpaling dari jalan yang benar. Sangat disayangkan dan perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, ancamannya sangat pedih, terutama berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya, berpaling dari agama yang benar, berpaling dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala malapetaka ataupun ujian, atau ditimpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum, ikutilah jalan yang benar, jalan al-haq, karena ahlus sunnah wal jamaah itu dikenal dengan senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah dan jamaah. Jamaah di sini yang diinginkan dalil mana saja dari Al-Qur'an maupun dari as-sunnah, misalkan memerintahkan untuk berjamaah, yang diinginkan dengan jamaah adalah luzumul haqq wa ittiba'ah, adalah mengikuti kebenaran atau senantiasa di atas kebenaran dan mengikutinya. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam Abu Syamah rahmatullah alaih dalam kitab Al-Ba'its ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadits. Beliau mengatakan, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa ittiba'uh. Kapan saja datang dalil perintah untuk senantiasa berjamaah, yang diinginkan dengan jamaah di sini adalah berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira, kata beliau. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran sedikit orangnya dan yang berpaling atau yang menyelisih banyak, jangan melihat itu. Kenapa? Li'anna al-haqqa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la tanzur ila kasrati ahli al-batil ba'dahum, kata beliau. Dikarenakan kebenaran itu adalah sesuatu yang dahulu berada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu jangan engkau melihat banyaknya ahlul batil setelah mereka. Karena kita diperintahkan senantiasa berpegang teguh dengan al-haq, jalan yang benar. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan, dalam kitab Barakallahu Fikum Madaris Salikin, beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Artinya, wajib atas dirimu untuk senantiasa mengikuti atau di atas jalan yang benar, dan jangan merasa khawatir atau takut dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa ngeri dengan sedikitnya orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Artinya, jangan kamu tertipu dengan banyaknya barakallahu fikum, atau jangan tertipu dengan jalan kebatilan. Dan hati-hati engkau dengan jalan kebatilan, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di dalamnya. Allahu musta'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita berhati-hati. Kita lihat apa yang Allah telah firmankan
dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-209, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha 'azizun hakim." Maka jika kalian berpaling dari jalan yang benar setelah petunjuk berada di hadapan kalian, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan bijaksana. Dalam artian hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hukuman kepada seorang hamba itu bukan karena kezaliman. Dalam artian bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala, justru karena apa? Karena keberhakan seorang hamba tersebut diberikan hukuman. Nah, yang layak bagi hamba tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala apa? Telah meniadakan sifat dzulm, sifat kezaliman dari dirinya. Nah, sebagaimana datang dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, rawahu Muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah taala berfirman, Allah taala berkata, "Naam ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Naam. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya Allah Ta'ala menyatakan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, apabila kalian berpaling dari jalan yang benar setelah datang kepada kalian al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, hujjah, burhan, bukti, kok malah berpaling dari kebenaran tersebut, hati-hati. Fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, fa in haraftum an tariqil haqqi min ba'di ma ja'atkumul hujaja al-wadihatu min al-Qur'ani was sunnati fa'lamu annallaha 'azizun fi mulkihi la yafutuhu syai'un hakimun fi amrihi wa nahyihi yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib lah. Artinya, qala al-mufassirun sabahumullah, maka jika kalian berpaling dari jalan benar, dari jalan kebenaran kok malah berpaling, hati-hati. Karena tidak ada lagi ya, setelah kebenaran tidak ada lagi kecuali apa? Kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Oleh karena itu, kebenaran itu hanya satu. Jangan sampai ketika kita memandang fitnah, adanya perselisihan, kemudian kita katakan semuanya benar, itu ucapan yang keliru. Paham ya? Kebenaran hanya satu saja, yaitu apa? Ittiba'ul haq. Paham ya? Mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Qur'an was sunnah, itulah kebenaran. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi kita enggak perlu banyak orang. Sendirian itu kalau mencocoki kebenaran itu dikatakan jamaah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Nah, itu dihafal ya. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi jangan khawatir, sendiri tidak masalah, yang penting di atas kebenaran. Yang jadi permasalahan itu banyaknya pengikut atau banyak peserta namun di atas kesesatan, wal a'yadu billah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak memandang minoritas atau mayoritas, yang dipandang itu berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum yang sangat keras terhadap orang-orang yang mengikuti kebanyakan atau mayoritas pemikiran manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau mentaati atau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Niscaya akan apa? Memalingkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Iyattabi'una, tidaklah mereka kebanyakan orang itu mengikuti illa dzann, kecuali cuma prasangka, dugaan-dugaan, tidak di atas keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali hanya dusta atau bohong. Oleh karena itu barakallahu fikum, nilailah kebenaran itu bukan dari banyaknya pengikut ataupun banyaknya peserta, tapi dilihat dari apa? Berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, itu dah. Nah, patokan yang sangat akurat, konkret dan tidak bisa digoyahkan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam.
Kami ulang-ulang kenapa? Dikarenakan itulah sandaran yang paling akurat, tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Bahkan ijma', qiyas yang sahih pun tidak boleh terlepas daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fi. Kita lihat sini, fa in haraftum an tariqil haqqi, maka jika kalian berpaling dari jalan al-haq, min ba'di ma ja'atkumul hujjatu al-wadihatu minal Qur'an was sunnah, setelah datang kepada kalian al-hujjat, yaitu bukti-bukti dan argumen-argumen yang nampak yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bayangkan ini. Padahal Al-Qur'an was sunnah dua-duanya adalah kunci keselamatan. Nah, sebagaimana sudah kami nukilkan berkali-kali ya, ucapan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, di dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlil Harami, beliau mengatakan, "Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Man aradan najata, na'am, fa'alaihi bi kitabillahi. Waalaikumsalam. Man aradan najata fa'alaihi bi sunnati, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ucapan seorang imam, bukan sembarangan. Imam Malik mengatakan, barang siapa yang ingin keselamatan, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, sebagaimana yang dinukilkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Nah, muhaddits ya. Na'am barakallahu fikum. Beliau menyatakan di dalam yang dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Jadi kalau mau selamat, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kembali kepada pemikiran-pemikiran individu atau personil-personil tertentu, atau kembali pada akal-akal yang penuh dengan kekurangan barakallahu fikum, namun kembalikan kepada dalil Al-Qur'an was sunnah. Terutama ketika ada perselisihan, pertikaian dalam masalah syariat atau agama, kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada yang lainnya. Adapun kalau perselisihan tersebut berkaitan masalah dunia dan semisalnya, dikembalikan ke ahlinya masing-masing. Nah, ahli pertanian diserahkan pada ahli pertanian, masalah perdagangan diserahkan pada orang yang ahli dalam berdagang, masalah barakallahu fikum, masalah pembangunan diserahkan pada ahli yang dalam bidang bangunan, seperti itu. Dalam masalah dunia, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun masalah syariat atau agama harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini terutama ketika Rasulullah masih hidup waktu itu. Adapun setelah meninggalnya, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman, perhatikan di sini in syartiyah. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman, jujur keimanannya, apabila berselisih kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dzalika barakallahu khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, yang seperti itu adalah lebih baik dan juga barakallahu fikum, lebih apa? Lebih baik kesudahannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kembali pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, barang siapa yang menentang ar-rasul, menentang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datang padanya petunjuk, dijelaskan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini jalan yang sesat, ini jalan yang lurus, kok malah dia berpaling dari kebenaran tersebut, justru dia berpaling daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ancamannya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah tampak di hadapannya petunjuk, justru malah apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Justru orang tersebut berpaling dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukminin. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan palingkan atau kami akan berpaling dari apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami tampakkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wal iyadu billah. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat sini, qala al-mufassiruna sabahumullah, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha azizun fi mulkihi la yafutuhu syai'un. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
zat yang maha perkasa di dalam kekuasaannya. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada penglihatan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terluputkan. Mulai dari apa? Batu-batuan, pohon-pohonan, biji-bijian yang ada di dalam bumi ini, semuanya Allah Taala tahu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu, bayangkan. Adapun manusia, pengetahuannya sangat terbatas sekali. Terbatas dengan apa yang dia ketahui di depannya saja. Nah, barakallahu fikum, dalam artian sesuatu yang terlihat saja. Adapun perkara-perkara yang mungkin di belakang kita atau mungkin yang tersembunyi tidak ada yang tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Bahkan kalau seandainya ada hewan yang warna hitam, nah di dalam lautan yang sangat dalam sekali, kegelapan malam di dalam lautan, kemudian hewan tersebut pun di bawah batu yang warnanya hitam, Allah taala mengetahuinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui berapa jumlah daun-daunan yang gugur. Nah, barakallahu fikum, semuanya tahu. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Adapun pengetahuan atau ilmu hamba atau ilmu manusia atau makhluknya sangat terbatas sekali. Naam. Kita lihat sini. Hakimun fi amrihi wa nahyihi. Naam. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana di dalam perintahnya dan larangannya. Nah, jadi semua yang Allah telah perintahkan itu semuanya Allah Taala letakkan pada tempatnya. Bayangkan kalau kita perhatikan semua perkara yang misalkan itu adalah ibadah, manakala seorang hamba tidak mampu mengerjakannya, dapat keringanan. Contoh yang sangat akurat adalah, na barakallahu fikum hafizakumullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian apa? Kesusahan. Kemudian Rasulullah mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri, jika engkau tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu dengan berbaring. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Al-masyaqqah tadlibut taysir. Perkara yang beratkan itu mendatangkan kemudahan. Ini bayangkan ini, hikmahnya sangat luar biasa. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika dalam masalah perintah, masalah ibadah tidak pernah memaksa. Dan bahkan mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian Allah taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu saja. Enggak pernah ada paksaan. Paham ya? Tapi dalam masalah meninggalkan perkara maksiat semaksimal mungkin, tidak dilafadzkan semampunya, semaksimal mungkin. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibu." Enggak ada mastata'tum. Namanya, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Bedakan. Ketika meninggalkan sebuah kemaksiatan, meninggalkan sebuah perkara yang haram, harus ditinggalkan semaksimal mungkin. Enggak ada lafaz semampunya. Adapun ketika perkara-perkara yang itu adalah perkara perintah, kewajiban, syariat, apa lafaznya? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Dan semua perkara yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Kenapa lafaz ini disebutkan barakallahu fikum? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui keadaan umatnya, enggak akan mampu semuanya mengerjakan. Paham ya? Untuk masalah syariat ini enggak akan mampu mereka semuanya untuk mengerjakannya. Oleh karena itu apa? Semampunya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi bedakan antara ketika meninggalkan larangan dan juga perintah ketika mengerjakan sebuah apa? Syariat. Nah, semuanya diletakkan pada tempatnya. Bijaksana Allah Subhanahu wa taala, hakimun fi amrihi wa nahyihi. Allah Taala zat yang maha bijaksana dalam perintahnya dan juga larangannya. Nah, barakallahu fikum, karena semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang itu pasti di baliknya ada akibatnya dan akibat buruknya. Nah, dan semua perkara yang Allah perintahkan menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Adalah ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena definisi pengertian ibadah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih apa? Apa? Min aqwal wal amal adh-dhahirah. Na'am barakallahu fikum. Pengertian ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pengertian yang sangat mencakup. Nah, apa itu? Ibadah itu adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara. Perhatikan ya, sebuah nama
yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Masuk semua perkara. Intinya perkara itu Allah Ta'ala cintai, Allah Ta'ala ridhoi, berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, itu adalah ibadah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang barakallahu fikum berpemikiran sesat. Katanya salat itu ibadah katanya. Kata mereka, iya itu ibadah. Dalilnya mana? Enggak ada nas lafaz as-shalatu ibadatun, enggak ada. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Kalau enggak percaya carikan bukti bahwasanya as-shalatu ibadatun, lafaznya kayak gitu enggak ada. Enggak pernah dijumpai. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui salat ibadah? Dengan definisi tadi itu di antaranya. Paham ya? Sekarang salat diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Nah, perkara yang Allah Ta'ala perintahkan menunjukkan Allah Ta'ala mencintai dan meridhoinya. Setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi adalah ibadah. Selesai urusan. Karena di dalam menentukan sebuah ibadah, barakallahu fikum, ada dua cara. Cara pertama adalah nas terang-terangan perbuatan itu adalah ibadah. Seperti apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini enggak bisa ditakwil kemana-mana. Doa itu ibadah. Paham ya? Nah, yang kedua dengan cara apa? Dengan cara melihat definisi dan pengertian ibadah itu sendiri apa. Paham ya? Dan definisi yang disebutkan para ulama yang lebih mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih. Tadi itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sudah hafal ya? Naam, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Jadi caranya gitu. Puasa itu ibadah bukan? Ya ibadah. Dalilnya mana? Nah, dalilnya mana? Kita lihat dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, perintah-perintah untuk berpuasa misalkan. Nah, barakallahu fikum, atau kewajiban berpuasa. Nah, di situ baru kita kebawa ke definisi. Nah, puasa itu wajib tahunya dari mana, barakallahu fikum? Kalau yang nas-nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya furidah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Menunjukkan bahwasanya apa? Puasa wajib. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kalau seandainya tidak ada yang nas terang-terangan seperti itu, dikembalikan definisi tadi. Perkara itu Allah Ta'ala cintai enggak? Na'am. Diridhoi atau tidak? Iya. Berupa ucapan atau perbuatan atau bukan? Na'am. Perbuatan ataupun ucapan. Berarti Allah Ta'ala apa? Nah, berarti itu adalah perkara itu adalah ibadah. Karena Allah Ta'ala mencintai dan meridhoi dan memerintahkannya itu. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Kemudian yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib lah. Na'am. Kebijaksanaan maksudnya ini adalah apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena lawan daripada al-hikmah hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan daripada hikmah apa? Az-zulm, kezaliman. Kezaliman berarti definisinya apa? Na'am, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham itu ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kebijaksanaannya adalah apa? Yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib lah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang cocok, yang sesuai dengannya. Ini kita saksikan dalam penciptaan alam semesta ini. Kita perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau kita perhatikan dari tumbuh-tumbuhan sekarang. Nah, pohon pisang itu memang pasangannya seperti itu daunnya. Enggak pernah tertukar daun pisang kemudian daun pisang itu dengan daun yang lain. Menunjukkan apa? Sangat teratur sekali. Kemudian dari hewan juga enggak pernah tertukar. Kepala kucing tertukar dengan kepala kambing, enggak pernah. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya teratur sekali dan sangat rapi sekali. Manusia sekarang tidak pernah yang namanya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan misalkan barakallahu fikum mata manusia diganti dengan mata semut atau mata nyamuk misalkan. Enggak pernah. Karena semuanya hikmah. Diletakkan sesuatu pada tempatnya semuanya. Paham ya? Nah, kemudian telinga ditaruh kanan kiri itu ada hikmahnya juga. Hidung memiliki dua lubang kemudian ada bulu-bulu dalamnya, itu ada hikmahnya semuanya. Paham ya? Kita ketahui ataupun tidak, semuanya ada hikmahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan hikmah itu adalah tujuan di balik itu semuanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencela atau bahkan menganggap kurang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan yang sangat luar biasa dan sempurna. Dan sebaik-baik ciptaan Allah taala adalah manusia ini di antaranya. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Fi ahsani taqwimin. Sebaik-baik bentuk manusia itu. Oleh karena itu apa? Harus disyukuri barakallahu fikum. Naam. Berikutnya
Ayat yang ke-210, nah tutup pada ayat yang ke-210 ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-210 dari surat Al-Baqarah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzurun, nadhara yanzuru di dalam ilmu bahasa Arab artinya melihat. Namun di sini ketika setelahnya adalah ada illa, itu maknanya bukan melihat tapi menunggu. Paham ya? Nah, jadi kalau nazartu ila fulanin, tapi ila ya, itu melihat. Tapi kalau nazartu illa, itu nanti artinya menunggu. Jadi bedakan ya. Dalam ilmu bahasa Arab itu nadhara yang duru, nadharan itu artinya apa saja? Melihat. Tapi kalau setelahnya ada illa, itu artinya menunggu. Jadi kalau antum artikan sini melihat, keliru. Hal yang duruna illa, tidaklah mereka melihat kecuali, ini keliru. Tapi tidaklah mereka itu menunggu, itu. Melainkan apa? An ya'tiyahumullah, agar Allah SWT datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam. Nah, barakallahu fikum, pada sebuah naungan daripada awan atau mendung, wal malaikatu, dan juga barakallahu fikum, datangnya para malaikat, wa qudiyal amr, dan diputuskan semua perkara atau urusannya, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua perkara. Nah, barakallahu fikum. Jadi hal yang duruna illa di sini artinya bukan melihat tapi hal yang tadirun. Apa maksudnya ya? Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab masalah akidah asma wa sifat. Naam. Qala al-mufassiruna sabahumullah, ma yang tabiru, ya kan? Ma yang tabiru haula'il mu'anidun al-kafirun ba'da qiyamin adillatil bayyinati. Tidaklah mereka orang-orang yang penentang, orang-orang kafir, setelah tegak padanya dalil-dalil yang sangat nampak, argumen yang nyata, tidaklah mereka menunggu kecuali an ya'tiyahumullah azza wa jalla 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu fi dhulalin minas sahabi yaumil qiyamah, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka di atas sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala pada naungan dari apa? Barakallahu fikum, berupa mendung atau awan di hari kiamat nanti. Ini semuanya tidak boleh ditakwil. Dalam artian kok bisa? Bagaimana? Itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah taala akan datang nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Dan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kaum mukminin, muslimin, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Pertama di ursatul qiyamah, itu hari kiamat, yang kedua di surga. Barakallahu fikum, dengan penglihatan yang tentunya menyenangkan dan juga membuat mereka bahagia. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun penglihatan orang kufar, orang-orang munafikin, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan mereka dengan penampakan yang justru mereka akan semakin ngeri dan juga mereka takut. Barakallahu fikum, karena pada asalnya mereka tidak diperkenankan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada. Barakallahu fikum, karena dalil yang lainnya menunjukkan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mendatangi juga memperlihatkan kepada mereka, tapi dengan penglihatan yang tidak seperti yang dilihat oleh kaum mukminin. Barakallahu fikum. Seperti ini perlu diperhatikan ya. Dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah taala harus kita yakini seyakin-yakinnya. Allah taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak sekali, tidak hanya 99 saja. Adapun yang mengatakan dibatasi 99 nama, itu kurang. Adapun dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, yang berdoa dengannya maka dia masuk surga, itu adalah keutamaan tersendiri pada 99 nama tersebut, bukan pembatasan. Bahkan Allah taala memiliki nama-nama yang lain. Itu seperti orang yang mengungkapkan, aku punya 500 rupiah, aku siapkan untuk sedekah. Apakah dia enggak punya uang lain? Punya, cuman yang 500 itu dia siapkan untuk sedekah. Hampir mirip dengan itu. Oleh karena itu Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi menjelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, Rasulullah ketika mengatakan Allah taala memiliki 99 nama, barang siapa yang berdoa dengannya maka dia masuk surga, itu bukan pembatasan. Paham ya? 99 itu yang memiliki keutamaan tersendiri. Adapun lebih dari itu banyak sekali. Oleh karena itu Allah taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, dan berdoalah kalian dengannya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami nama-nama Allah taala dan sifat-sifat Allah taala, itu ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya, kayak apa bentuknya, wallahu a'lam, dah selesai urusan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Maknanya apa maknanya? Maknanya tangannya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu perhatikan kaidah itu.
sama dari sisi nama, tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu kaidah itu. Kalau punya kaidah seperti itu berarti dia bayangan sudah bagus. Tapi kalau masih menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, bayangannya rusak. Paham ya? Pikirannya rusak. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala punya tangan berarti seperti manusia. Berarti dia rusak pikirannya. Paham ya? Jangan dibayangkan seperti itu. Tapi bagaimana? Allah Ta'ala punya tangan yang layak bagi Allah SWT. Selesai. Bagaimana gambarannya? Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Seperti itu. Paham ya? Sebagaimana Imam Malik bin Anas, Imam Malik Darul Hijrah ditanya, "Ya Imam, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala?" Kata Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa itu sudah diketahui, sudah diketahui maknanya. Nah, kemudian wal kaifu majhul. Bagaimananya, bentuknya apa? Majhul, enggak ada yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, kata beliau. Pertanyaan tentang bagaimana istiwanya bid'ah. Paham ya? Enggak perlu tanya seperti itu. Bagaimana tangannya Allah Ta'ala? Pertanyaan bid'ah seperti itu. Enggak pernah ditanyakan zaman sahabat itu. Rasulullah ketika menyampaikan hadis mengenai Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Enggak ada para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, "Ya Rasulullah, turunnya bagaimana?" Pernah dinukilkan? Enggak pernah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak pernah tanya, "Ya Rasulullah, turunnya bagaimana?" Lah orang-orang belakangan malah banyak bertanya. Paham ya? Kalau seandainya Ahlus Sunnah itu meniti jejak generasi salafun saleh, enggak perlu. Mereka tidak bertanya, kita juga enggak bertanya, gitu loh. Nah, terus bagaimana kita yakini Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bertanya masalah asma sifat, kecuali apa? Hanya meyakini makna dan juga penetapannya. Karena masalah asma wa sifat dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas akal. Kemudian muncullah di sana kelompok-kelompok sesat dari kalangan al-falasifah, ahlu filsafat, ilmu kalam, banyak bertanya. Mainnya akal, barakallahu fikum. Kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, terus bagaimana? Padahal sepertiga malam terakhir itu beda-beda. Di Indonesia, Saudi, Yaman itu beda. Berarti Allah naik turun. Kata mereka. Itu berarti pertanyaan yang apa? Tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Naik turun itu berarti menyamakan dengan makhluknya. Kita katakan Allah Ta'ala apa? Mampu terhadap segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Itu syubhat yang pertama. Jawabannya tadi ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu, enggak usah banyak bertanya. Kemudian yang kedua, kata mereka, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, arsy-Nya kosong. Arsy-Nya kosong katanya. Seperti itu, bikin orang stres kan? Jangan dipikirkan dalam-dalam seperti itu. Karena apa? Ini munculnya dari orang falasifah, ahlu filsafat yang mereka standarnya akal. Bukan dalil, dikasih dalil mah tentang dengan akal. Seperti itu. Paham ya? Mainnya akal terus, di otak-atik diputar-putar. Oh iya juga ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Terus yang di arsy, bagaimana ini? Katanya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu, tapi arsy-Nya ditinggal. Itu enggak perlu dipertanyakan, barakallahu fikum. Itu semuanya muncul dari al-falasifah, kelompok-kelompok sesat dari kalangan ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul filsafat yang mereka seringnya menyandarkan akal. Dalil pun ditentang dengan akal. Terus kita katakan bagaimana Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Tidak perlu dipertanyakan seperti itu, karena enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Selesai urusan. Karena ilmu kalam sebagaimana para ulama mengatakan, ilmu kalam, ilmu filsafat itu apa? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu diambil kaidah itu. La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Artinya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus kalau belajar ilmu kalam. Yang sakit semakin parah. Paham ya? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Karena ilmu kalam itu semuanya dibahas. Sebelum Allah Ta'ala itu apa? Nah, pertanyaan kayak gitu bayangkan tuh. Bikin apa? Bikin istilahnya akal itu berputar-putar gitu ya. Allah Ta'ala itu zat yang maha pertama, tapi sebelumnya itu apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan. Allahul musta'an, itu ahlu kalam semua seperti itu. Kemudian barakallahu fikum ketika disebutkan bahwasanya bumi ini 7 lapis. 7 lapis. Terus kira-kira lapisan bumi setelah kita ini apa ya kira-kira? Di dalamnya ada makhluk seperti kita ini atau enggak ya? Kemudian bagaimana bentuknya? Dipertanyakan, dibahas itu sampai berhari-hari. Tapi ujung-ujungnya apa? Kata para ulama, tawilud dal qalilun nail. Apa itu? Ekornya panjang, hasilnya masih sedikit, enggak ada yang tahu. Paham ya? Karena ilmu itu sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit kok. Banyak tanya kemudian perkara-perkara yang tidak layak ditanyakan. Jadi itu masalah asma wa sifat, barakallahu fikum, sekedar nasihat dan saran, jangan terlalu berdalam-dalaman.
perkara yang datang dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah as-sahihah wajib kita imani. Allah Ta'ala turun. Turunnya bagaimana? Wallahu alam. Maknanya apa? Maknanya turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai urusan. Nah, seperti itu. Karena ilmu kalam itu tadi itu, la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan, tidak menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Nah, itu hati-hati. Kita lihat sini tafsirannya. Qala al-mufassiruna tabahumullah. Lanjutannya tadi. Ma yatadur haula'il mu'anidun al-kafirun ba'da qiyamil adillah al-bayyinah illa an ya'tiyahumullahu 'azza wa jalla 'ala al-wajhil la'iq bihi subhanahu fi dhulalim minas sahab yaumal qiyamah. Nah, tidaklah orang-orang mu'anid, orang-orang penentang dan orang-orang kufar setelah tegak hujjah, tegak dalil yang sangat nampak jelas di hadapannya, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala fi dhulalin minas sahab, di naungan daripada awan hari kiamat nanti, liyafsila bainahum bil qada'il adil. Tujuannya untuk apa? Untuk menyegerakan, memutuskan di antara mereka dengan hukum yang penuh dengan keadilan. Wa anta'tiyal malaikah, dan nanti tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat. Wa hina idzin yaqdiyallahu ta'ala fihim qada'ah, dan pada waktu itu pula Allah Ta'ala akan tunaikan, Allah Ta'ala akan berikan hukuman. Barakallahu fikum, untuk mereka sesuai dengan kadarnya masing-masing. Wa ilaihi wahdah turja'ul umuril khalaiq jami'uha, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sematalah dikembalikan semua perkara-perkara makhluk ini secara keseluruhan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Berarti sudah kita selesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-210. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ayat yang ke-211 insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, mengenai keadaan Bani Israel dari kalangan orang Yahud dan yang semisalnya, yang mana mereka terkenal dengan membunuh para nabi dan menentang serta mereka berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan ancaman yang berat bagi mereka tentunya sudah tidak asing lagi adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqahu innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.